Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah peristiwa ya Tribuners yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dan hari ini Putri nggak sendiri, tapi ditemani oleh salah satu reporter kami yang unyu banget ya Tribuners, sudah hadir di samping kiri saya. Ada Nafa di sini. Halo Nafa. Halo Tribuners. Apa kabar hari ini, Naf? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, Nafa hari ini akan menemani Tribuners ya dan juga saya ya. Jadi Nafa nanti kita akan membahas ya berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Nanti kita runut dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya Tribuners, tapi tentunya tidak semua karena Tribuners juga pasti tahu bahwa di Tribun Ambon ini produksi beritanya sangat banyak, jadi nggak mungkin semuanya kita informasikan hari ini karena akan dari sangat panjang, mungkin sampai besok sampai lusa juga nggak bakalan sampai cukup 7 hari ke depan. Oke, mungkin Nafa akan buka ya Tribuners. Jadi di hari Senin lalu ada apa yang terjadi, Nafa? Nah, di hari Senin lalu ada berita dari Bula Tribuners. Dituding bela pelaku ruda paksa, OKB dan LSM geruduk kantor Disdikpora SBT. Ya, OKP ya. Iya. Sejumlah organisasi kepemudaan atau KP dan lembaga swadaya masyarakat LSM di Kabupaten Seram bagian Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Senin tanggal 10 November 2025. Nah, aksi tersebut itu menyoroti dugaan keterlibatan kepala sekolah dan sejumlah guru di salah satu sekolah di SBT yang dinilai memberikan dukungan terhadap pelaku kasus ruda paksa anak di bawah umur. Wah. Dan pantauan tribunambon.com di lokasi, masa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 12 WIB menggunakan 1 unit mobil pickup yang dilengkapi dengan pengeras suara dan sebagai atribut organisasi. Dan seperti orasi pada umumnya ya, Tribuners dan juga Nafa, mereka tentunya berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka di depan kantor di Disdikpora SBT. Nah, Ketua DPD KNPI SBT Tribuners Samsul Bahri Kelibai dalam orasinya menegaskan bahwa kasus tersebut bukan persoalan ringan yang bisa ditutupi dengan alasan hubungan kekeluargaan ataupun solidaritas sesama tenaga pendidik. Nah, dikatakan bahwa 2 bulan lebih pasca kejadian, tidak satupun dari pihak sekolah datang menjenguk korban. Padahal kepala sekolah memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat dengan korban. Waduh, sangat disayangkan ya. Hal ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan, apalagi sama saudaranya sendiri. Korban ini merupakan saudaranya pelaku. Nah, Samsul juga menuding bahwa adanya upaya dari sejumlah oknum guru untuk memengaruhi saksi agar memberikan keterangan sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin ini untuk menutupi ataupun melindungi nama baik sekolah begitu ya. Tapi kan padahal korban juga kan perlu diperhatikan ya. Ya, benar sekali. Kan ini bukan kasus yang remeh-remeh seperti itu. Nah, menurut Samsul ya, sikap diam dan juga pembiaran dari pihak Disdikpora terhadap persoalan tersebut dapat mencederai citra dunia pendidikan di SBT. Dan masa aksi ini ya, Tribuners dan juga Nafa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan begitu ya. Oke Tribuners, dari SBT kita bergeser ke Pulau Buru. Ini ada informasi mengenai sidak Dinas Pendidikan yang dilakukan di Pulau Buru, dan 13 guru ditemukan itu berkehadiran rendah serta 30 lainnya menerima sanksi. Jadi pada hari Selasa 11 November kemarin ya, itu dilakukan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang mengungkap sejumlah pelanggaran kedisiplinan guru di beberapa sekolah di Kabupaten Buru. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan data absensi dari
periode Januari hingga Oktober 2025, itu ditemukan tingkat kehadiran yang rendah di sejumlah satuan pendidikan. Nah, ada 13 guru yang tercatat memiliki tingkat kehadiran rendah, serta 4 diantaranya itu baru diminta membuat surat pernyataan. Nah, terus selama sidak berlangsung itu, sebagian guru juga diketahui tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Aduh, Sebagai nanti jatuhnya tuh makan gaji Iya. buta ya. Nanti kalau di demo baru ngamuk-ngamuk baliknya. Kemudian berikut sebanyak 30 guru diberikan sanksi administratif berupa pembuatan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pembinaan dan penegasan terhadap pelanggaran kedisiplinan aparatur pendidik. Selain itu, memeriksa kehadiran, tim sidak juga mewawancarai para siswa untuk memperoleh keterangan langsung mengenai proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini juga pentingnya soalnya kan dari kedua belah pihak nih, Kak. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk mereka membela diri juga. Nah, ngomongin soal sidak dan juga ini wawancara terhadap siswa ya, emang sangat perlu banget dilakukan wawancara seperti ini karena seingatku ya, ini kita ngomongin soal pengalaman gitu. Waktu di SMP itu ada beberapa guru, nggak usah sebutin nama lah ya, ada beberapa guru yang jarang banget masuk, kalaupun masuk itu hanya ngasih buku terus nyuruh ketua kelas buat bacain dan dicatat. Nah, praktik-praktik seperti itu kan ya sangat disayangkan dan harusnya dirubah ya, supaya siswa-siswanya juga bisa dapat apa ya, impact gitu. Kalau gurunya kayak gitu nanti siswanya nggak bisa pintar-pintar, nggak maju-maju gitu. Nah, ini bagus banget nih dilakuin sidak kayak gini di sekolah-sekolah, apalagi ada wawancara juga ya terhadap para siswa. Nah, dan hasil wawancara itu dijadikan bukti otentik dan bahan laporan tindak lanjut. Nah, ini ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan, Rahman Ali, yang mengatakan bahwa pegawai yang terbukti melanggar dan tidak hadir itu akan diberikan teguran serta sanksi mendidik sesuai dengan prosedur serta peraturan kepegawaian yang berlaku. Nah, memang harus tegas juga ya, Kak. Soalnya kan kita sudah sekolah, udah bayar uang sekolahnya, ya, masa gurunya nggak ngajar. Nah, kemudian Pak Rahman ini juga menambahkan bahwa hasil sidak ini akan menjadi dasar pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta BKPSDM Provinsi Maluku. Nah, terus dari seluruh temuan dan tindakan korektif telah didokumentasikan dan akan dilaporkan kepada pihak terkait untuk memastikan adanya perbaikan sistemik di lingkungan pendidikan. Nah, kalau seperti ini kan jadi orang tua juga aman ya, maksudnya nggak takut anak-anak mereka dibiarkan begitu aja di sekolah. Harus ada timbal balik ya. Iya, betul. Para orang tua udah ngeluarin duit, anak-anak udah effort untuk ke sekolah, masa iya guru-gurunya nggak hadir, males-malesan, nggak mendampingi gitu. Karena kan udah tugasnya juga. Udah digaji pula. Betul. Ya kan. Masa iya dapat tunjangan, dapat segala macamnya kan, harus udah dapat haknya ya, kewajibannya juga harus ditunaikan gitu. Oke, berikutnya ada apa lagi, Nafa, di hari Rabu? Di hari Rabu ini kita punya berita Gubernur Maluku terima penghargaan genting pada Rakornas TPPS di Jakarta. Wow. Nah, ini beritanya tanggal 12 November 2025. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menerima penghargaan sebagai tim pengendali gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting terbaik pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau Rakornas TPPS yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertempat di ruang auditorium J. Leimina, Gedung Adiatma lantai 2 Kementerian Kesehatan. Penghargaan yang diterima Gubernur Maluku juga diterima oleh Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ini terlihat jelas bahwa Maluku punya potensi gerakan orang tua
ASU Cegah Stunting ya. Kemarin memang sempat BKKBN juga. Ya, ini merupakan salah satu program Iya. dari BKKBN atau Kemenuk Bangga sekarang Iya, udah ganti udah nama. beralih nama menjadi Kemenuk Bangga ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan ini Genting ini merupakan salah satu program mereka ya, di antara berbagai program yang sangat bagus itu ya. Dan di sini juga terlihat jelas bukti komitmen kuat dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam upayanya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku dengan dikeluarkan surat edaran nomor 400/713/5/89 tahun 2025 tentang partisipasi dalam rangka Genting ini. Dengan dikeluarkan surat edaran tersebut, maka dipastikan dukungan nyata orang nomor 1 di jajaran pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program stunting di Maluku. Oke. Dan semoga dengan penghargaan ini pemerintah Provinsi Maluku bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku. Karena kita tahu bahwa data tahun 2024 kemarin itu menunjukkan bahwa angka stunting di Maluku itu dia stagnan, jadi nggak ada penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini itu digenjot supaya kalau bisa penurunannya itu bisa cukup drastis begitu. Oke, dan sebagai aksi nyata dalam memperkuat komitmen dan juga kolaborasi multi pihak dalam pencegahan dan penurunan stunting, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden menggelar Rakornas TPPS dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, yaitu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wow, kita perlu berbangga ya di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Kita merupakan salah satu ya yang menerima penghargaan ya gubernur kita. Ada 3 berarti ya, Gubernur Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Nah, tentu dalam upaya penurunan stunting ini diperlukan kerjasama berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan, dan masyarakat juga tentunya harus banget meningkatkan literasi soal pengetahuan supaya bisa menurunkan angka stunting ini. Memang harus kembali juga dari rumah masing-masing. Iya, dan kita semua ya punya peran, laki-laki maupun perempuan ya, yang udah menikah maupun yang belum menikah, semua ternyata kemarin ya Nafa mungkin juga mengikuti ya, kita membahas soal stunting ini. Untuk menurunkan angka stunting ini kita juga perlu punya kesadaran, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang muda-mudi semuanya itu bisa memberikan dampak begitu ya. Oke, lanjut lagi ya Tribuners. Kita punya informasi, wah ini informasi yang cukup menyedihkan ya. Ada oknum polisi di Ambon yang diduga menggelapkan puluhan juta dan juga emas 59 gram bersama dengan istrinya. Wow, 59 gram, banyak banget itu ya, udah bisa sekarang pakai. 1 gramnya udah berapa Kak? 2 jutaan kurang lebih ya. 59 udah berapa tuh, bayangkan. Nah, jadi Tribuners, seorang ibu rumah tangga berpakaian kemeja lengan panjang garis-garis biru putih atas nama Ibu Ona Oce, 37 tahun, didampingi kakaknya melaporkan Aibda Atengwali dan juga istrinya Siska Suprapto alias Ona ke Polresta Pulau Ambon dan juga Pulau-Pulau Lease pada hari Kamis 13 November kemarin. Nah, dari pantauan reporter kami di lapangan sekitar setengah 11 pagi, mereka hadir di Polres dan langsung menuju ruangan Propam dan diarahkan langsung ke SPKT Polresta Ambon untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, pasangan suami istri ini dilaporkan karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dan juga penggelapan uang puluhan juta rupiah serta emas seberat 59 gram milik dari ibu pelapor. Luar biasa ya. Nah, dari laporan ini juga Tribuners merupakan tindak lanjut setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Sebelum melanjutkan pelaporan pidana ke Polresta Ambon,
Ona Oce telah melakukan upaya mediasi dengan pihak pelapor, bahkan sempat melaporkan kasus tersebut ke Polsek Lehitu, mengingat kejadian terjadi di wilayah itu dan Aibda Ateng bertugas di Polsek yang sama. Namun mediasi di tingkat Polsek tidak menemukan titik terangnya. Kemudian Polres melanjutkan laporan ke Polresta Pulau Ambon pada tanggal 31 Oktober 2025. Nah, dari laporan tersebut, Propam Polresta Ambon memfasilitasi mediasi yang menghasilkan surat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, istri terlapor menyatakan siap mengembalikan emas yang digelapkan dalam waktu 1 minggu. Wow, 1 minggu, Kak. Namun hingga berita ini diterbitkan pada hari Kamis kemarin, itu janji tersebut tidak kunjung ditepati. Makanya pelapor kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum pidana. Nah, memang berbagai persoalan ya di Indonesia itu sebelum melangkah ke jalur hukum itu ada baiknya dilakukan mediasi. Namun ketika mediasi tidak membuahkan hasil, maka dilanjut ke jalur hukum. Nah, ini Ibu Ona Oce mengatakan bahwa upaya baik sudah dilakukan. Mereka telah melalui tahapan mediasi secara kekeluargaan, bawa ke Polsek hingga mediasi di Polres, tapi tidak ada hasil sehingga laporan ini kemudian ditindaklanjuti ke tindak pidana begitu. Namun Ibu Ona ini berharap bahwa pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporannya secara profesional dan adil tanpa pandang bulu. Mengingat si pelaku ini juga merupakan anggota Polri ya. Oke. Nah, yang berikut di hari Jumat nih ada apa, Kak? Nah, ini salah satu informasi yang bisa jadi pelajaran juga buat kalian Tribuners. Ada informasi mengenai 2 pemuda di Ambon yang ditebas parang oleh orang tak dikenal setelah pulang nongkrong subuh. Waduh, ini Tribuners hati-hati nih yang suka nongkrong sampai subuh nih. Jadi ada 2 pemuda yang pada hari Jumat dini hari itu baru pulang nongkrong, kemudian menjadi korban pembacokan sadis oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diduga menggunakan sepeda motor. Jadi peristiwa ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau pada hari Jumat 14 November sekitar pukul 4:30 pagi, Nafa. Nah, hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya. Jadi ada 2 korban dan keduanya itu merupakan warga Kelurahan Batu Merah yang harus menjalani perawatan intensif akibat luka bacok yang diderita mereka. Jadi korban ini berinisial ARA, 16 tahun, pelajar SMA, dan juga Sarifudin Romeon Bahit, 19 tahun, seorang pegawai Indomaret. Wow, ini memang harus hati-hati ya. Nah, dari sini juga diketahui insiden bermula ketika kedua korban bersama rekan-rekannya atau total dengan 6 orang dalam perjalanan pulang usai menghabiskan waktu di kawasan Gong Perdamaian. Jadi lagi nongki-nongki di Gong Perdamaian ternyata. Iya. Nah, menurut saksi nih Kak FR, 16 tahun, saat rombongan mereka melintas di TKP dengan menggunakan 3 sepeda motor, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh para pelaku. Nah, dari sini mereka mengungkapkan ciri-ciri kendaraan pelaku teridentifikasi sebagai Yamaha Mio M3 warna hijau dan Honda Beat warna hitam. Tanpa peringatan, para pelaku langsung melancarkan serangan. Saksi mata menceritakan detik-detik mengerikan itu. Pelaku yang berboncengan langsung mengayunkan sebilah parang dan mengenai punggung belakang Ardi. Jadi Ardi ini kemudian mengatakan kepada teman-temannya, stop jua, beta dapat potong. Jadi seketika mereka berhenti ya untuk melihat kondisi dari si Ardi ini. Nah, namun ketika mereka berhenti ternyata aksi brutal dari para OTK ini masih tetap berlanjut. Jadi mereka kembali mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah Sarifudin yang sedang mengendarai motor. Waduh. Nah, ayunan kedua itu tepat mendarat di pergelangan tangan kirinya ya si Sarifudin tadi. Kemudian dari keterangan RMW, saksi lain yang dibonceng oleh Sarifudin,
dia mendengar korban mengeluh kesakitan. Korban kemudian mengatakan, sabar, beta tangan sakit, dapat potong. Nah, kemudian teman-teman mereka ini menyadari bahwa karena teman mereka terluka parah, mereka langsung berteriak untuk meminta bantuan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya kedua korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit tentara ya atau RST untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nah, di sini juga Ara dipastikan menderita luka robek serius di bagian punggung belakang, sementara Sarifudin mengalami kondisi lebih parah. Korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat lukanya, dan ketiadaan dokter spesialis, Sarifudin harus segera rujuk ke RSUP Jilimena. Nah, pada pukul 5.50 WIB dari pihak RST merujuk korban ke rumah sakit Lemina karena tidak ada dokter spesialis tulang, Kak. Aduh, ngeri sekali ya. Nah, dan kini itu aparat kepolisian tengah melakukan penyidikan insentif untuk memburu keempat pelaku brutal yang telah meresahkan warga kota Ambon tersebut. Jadi harus hati-hati banget ya Tribuners untuk kalian yang suka nongkrong sampai pulang pagi. Ya, kalau bisa nongkrongnya jangan sampai pagi ya. Cuman kalau hobinya nongkrong, ya gimana ya? Emang musibah nggak ada yang tahu sih gitu. Tapi ya kita perlu berikhtiar kalau kita ya. Orang Islam bilangnya harus ikhtiar. Kalau bisa jalannya harus rame-rame. Dan mungkin juga selain ikhtiar dari masyarakat, ini bisa jadi perhatian polisi ya, mungkin bisa melakukan patroli lebih sering lagi di waktu-waktu rawan ya, mungkin kalau orang Ambon bilang hampir siang gitu ya, dini hari jam-jam 3-an, jam 2 sampai jam 6 pagi ya. Oke, Tribuners dan juga Napa, ini kita udah 40 menitan ya, nggak kerasa. Mungkin kita akan tutup dengan satu berita terakhir ini ya, Tribuners. Ada berita mengenai polisi Lehitu yang mengevakuasi ibu hamil dari speedboat ke rumah sakit. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari response time dini hari ya. Nah, di sini program respon time Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease kembali mencatatkan aksi heroik yang menyorot kecepatan dan sisi humanis kepolisian. Personel Polsek itu bergerak cepat menyelamatkan seorang ibu hamil yang mengalami kontraksi serius dan tiba dalam kondisi darurat melalui jalur laut. Itu terjadinya pada tanggal 15 November 2025 dini hari. Hari Sabtu ya? Iya, betul. Nah, dari kejadian ini sekitar pukul 2.50 waktu Indonesia Timur ketika sebuah speedboat dari Kampung Iha, Kabupaten Seram bagian Barat, merapat di dermaga depan markas Polsek Lehitu. Nah, kapal tersebut membawa Satria Rumbia, warga desa Iha yang membutuhkan penanganan medis segera karena kondisi kehamilannya darurat. Dan dari sini dinyatakan ini adalah implementasi nyata dari respon time yang merupakan inisiatif patroli respon cepat kami. Kecepatan dan kepedulian publik adalah kunci utama, jelas dari Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai. Nah, tanpa membuang waktu ya, setelah speedboat tadi kemudian berlabuh di dermaga, anggota kepolisian segera melakukan pengecekan awal kondisi pasien di dermaga. Nah, setelah pasien yang kesakitan itu segera dibantu ya untuk masuk ke mobil dinas kepolisian, kemudian bertindak sebagai ambulans darurat dan mengantar si ibu dengan sigap menuju rumah sakit Al-Fatah. Nah, koordinasi cepat itu Tribuners dilakukan dengan petugas medis agar penanganan bisa segera dilaksanakan setiba di rumah sakit Al-Fatah ya. Nah, evakuasi darurat ini pun akhirnya berjalan lancar dan Ibu Satria Rumbia berhasil diserahkan kepada tenaga medis tanpa hambatan berarti.
Nah, aksi penyelamatan dramatis ini menjadi bukti ya, Nafa dan juga Tribuners, bahwa program Respon Time Polresta Ambon itu semakin diintensifkan. Bukan sekadar retorika pelayanan, melainkan telah menjadi bagian real dari tugas-tugas di lapangan. Ini memang betul-betul menunjukkan bahwa polisi juga bisa fast respon ya. Nah, dari komitmen ini juga sejalan dengan atensi pimpinan beberapa waktu lalu, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto bahkan sempat mengecek kesiapan unit patroli respons cepat ini. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan kehumanisan dalam merespons setiap laporan masyarakat. Sebagai bagian dari penguatan sistem, Polresta Ambon juga baru saja menggelar simulasi Quick Response Call Center 110 pada awal November 2025. Nah, simulasi ini merupakan mereka untuk menguji kesiapsiagaan berbagai satuan fungsi Samapta, Intelkam, Satlantas, hingga perwakilan Polsek dalam menghadapi skenario darurat, mulai dari kecelakaan, tindak pidana, hingga kerusuhan. Keberhasilan di Lehitu ini juga kembali menegaskan bahwa Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga sebagai pelindung dan penyelamat terhadap berbagai situasi darurat ya untuk masyarakat di Ambon. Nah, Kasihumas juga berharap kehadiran personel yang selalu siap siaga ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Harus kita yang betul. percaya terhadap institusi kepolisian. Dan mungkin untuk Tribuners yang lagi dalam kondisi darurat seperti ini, itu sekarang udah mudah banget ya, nggak perlu datang lagi ke kantor polisi, cukup dengan menelpon ke call center 110, kalian sudah akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Karena institusi Polri sekarang udah makin gercep ya, untuk selalu bisa menjadi pengayom masyarakat. Nah, informasi dari IH ya tadi ini sekaligus mengakhiri ulasan sepekan kita kali ini, Nafa dan juga Tribuners. Nafa, terima kasih banyak udah menemani aku hari ini. Senang banget ditemani terus. Nanti kita ketemu lagi di di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast edisi berikutnya. Mungkin dengan host yang berbeda lagi, nanti kita ganti-gantian akan mewarnai YouTube dan Facebook Tribun Ambon. Tribuners, oke. Nah, Tribuners, untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari YouTube, ada apa lagi, Nafa? Ada Facebook, ada Instagram, TikTok, Twitter juga ada. Bahkan kami juga punya saluran WA ya, boleh banget untuk kalian follow. Dan mungkin untuk kalian yang punya informasi, namun informasi yang penting ya tentunya untuk diketahui oleh masyarakat, namun tidak dapat dijangkau oleh reporter kami di lapangan, kalian bisa kirim pesan ke berbagai akun media sosial kami yang tadi udah disebutkan, supaya nanti bisa mungkin di follow up di lapangan oleh reporter kami. Oke, Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Saya Nafa pamit. Terima kasih banyak udah menyaksikan ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast hari ini. Kita ketemu lagi nanti di edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.